Menikahi Gadis Koma Arwah Cantik episode 30 dengan judul bab Siapa Cinta Pertamamu. Bara memegang kedua bahu Karin. Dia memandangi Karin dengan tatapan yang penuh begitu lembut. Apa warna kesukaanmu? Berapa nomor sandalmu? Makanan favoritmu? Pokoknya apa saja yang kamu sukai dan apa juga yang kamu tidak suka. Aku ingin bisa mengenal lebih jauh tentang kamu. Aku sangat bersyukur jika kamu memberitahuku satu rahasia yang orang lain tidak tahu. Hanya kamu yang mengetahuinya. Baru kali ini Bara menatap Karin dengan lembut, membuat Karin terpana memandangi wajah Bara yang tampan itu. Malah dia terlihat lebih tampan jika sikap menyebalkannya tidak keluar. Tapi untuk apa? Karin tidak mengerti mengapa Bara menanyakan hal itu. Karena mulai besok kau istriku. Aku harus tahu semuanya tentangmu. Karin berpikir sejenak. Apa ya kalau aku ceritakan semuanya? Panjang sekali. Tidak apa-apa, aku akan mendengarkannya. Tumben sekali dia bersikap lembut seperti ini padaku. Nanti saja di rumah aku akan menceritakannya. Bara menurut saja, dia hanya mengangguk, membuat Karin heran karena Bara tidak bersikap seperti biasanya padanya. Sesampainya di rumah, Karin menjawab semua pertanyaan yang Bara ajukan sampai Bara mencatat itu semua. Apa warna kesukaanmu? Tanya Bara dengan bersemangat. Putih. Bara segera menulis jawaban dari Karin. Lalu apa hobi kamu? Naik motor, tapi sayangnya papa menentang hobiku. Itu karena Om Titian sangat menyayangimu. Dia tidak ingin kamu mengalami kecelakaan seperti sekarang. Bara setuju dengan pendapat papanya Karin. Hanya itu jawaban Karin. Bara segera menulis lagi. Lalu makanan favoritmu? Chicken fried stick. Apalagi di cafe Star, di sana chicken fried sticknya sangat enak sekali. Karin jadi merindukan rasa chicken fried stick itu. Apa bunga kesukaanmu? Oh, Edelweiss ya. Bara menjawab sendiri. Dia terlihat seperti guru yang sedang bertanya pada muridnya. Karin tersenyum-senyum saat teringat kesalahpahaman tentang bunga itu. Dia berpikir Bara akan memberikan bunga itu pada Jessica, tapi ternyata untuknya. Apa yang kamu suka dari pria? Kan berpikir jenak, yang pasti tidak seperti dirimu yang tidak berperasaan, arogan, menyebalkan. Karin tidak meneruskan perkataannya saat Bara menatap tajam padanya. Karin hanya terhehe. Bara terus menyanyikan kembali apa saja tentang Karin dan menulisnya hingga selembar kertas itu penuh. Sampai menanyakan ukuran bra juga. Ya ampun, untuk apa bertanya itu? Karin menutup dadanya dengan menyilangkan tangan. Dia berpikir Bara sudah mulai memiliki otak mesum. Kamu bisa menjadi istriku, aku harus tahu juga. Nanti siapa tahu aku harus membeli itu untukmu. Saat ditanya ukuran bra istrimu, masa aku jawab tidak tahu. Maksud Bara bukan untuk arwahnya tapi untuk raga Karin. Tepatnya untuk Karin yang sudah tersadar nanti. Jadi dia harus tahu semua tentang Karin sampai ke bagian terdalam. Karin menjawab dengan volume 34C, volume lumayan besar. Tanpa sadar menekuk telapak tangannya, membayangkan sebesar apa itu. Karin langsung menepuk tangan Bara. Bara hanya terkekeh. Dia menulis kembali. Pikirannya menjadi traveling saat menulis ukuran berat Karin sampai pulpen itu terjatuh ke lantai. Bara segera mengambilnya kembali dengan gugup. Karin sangat malu sekali, tapi memang sewajarnya calon suami menanyakan itu. Aku ingin tahu siapa cinta pertamamu, tanya Bara, tepatnya yang membuat jantungmu pertama kali berdetak. Karin merasa keberatan dengan pertanyaan itu. Apa harus juga menanyakan itu? Tentu saja harus, sudah aku bilang aku ingin mengetahui semua tentang kamu, calon istriku. Tapi Karin tak ingin menjawabnya saat ditanya soal cinta pertama. Soalnya pertama kali jantungnya berdetak. Karin jadi teringat dengan kejadian saat 6 tahun yang lalu. Flashback on. Saat itu dia diajak berdansa oleh seorang di pesta dansa bertopeng. Semuanya memakai topeng, namun pandangannya teralih pada seorang pria. Padahal dia memakai topeng, tapi terlihat sangat menarik sekali, membuatnya penasaran. Karin meninggalkan pria yang akan berdansa dengannya begitu saja dan menghampiri pria yang telah berhasil mencuri perhatiannya. Dia mencolek punggung pria itu. Sepertinya pria itu sedang mencari tempat duduk dan tidak berniat untuk berdansa. Sepertinya kamu tidak memiliki pasangan untuk berdansa. Kamu mau berdansa denganku? Tanya Karin yang usianya masih 17 tahun saat itu. Sampai akhirnya mereka berdansa walaupun lawan dansanya sangat terlihat gugup sekali dan hanya bergerak ke kiri dan ke kanan saja. Tapi gaya berdansa mereka begitu
Mesra dengan Karin mengalungkan tangannya ke leher pria itu, dan pria itu melingkari pinggang Karin, membuat jantung Karin berdebar-debar tidak menentu. Dia menjadi sangat penasaran tentang pria itu. Namun sayangnya saat pria itu mengangkat telepon dari seseorang, Karin malah dipanggil oleh seorang karyawan di sana untuk segera menemui papanya. Padahal Karin belum mengetahui nama pria itu. Sampai Karin menyesal tidak tahu nama pria itu. Siapa tahu kalau tahu namanya, dia bisa tahu pria itu berasal dari perusahaan mana. Dia seseorang yang pasti berani untuk mendekatinya, karena dia tahu sepertinya pria itu tidak pernah dekat dengan wanita. Karena itu dia banyak diam dan terlihat gugup sekali saat berdansa dengannya. Flashback off. Aku tidak tahu namanya, jawab Karin. Ya kok bisa begitu? Namun sudah, tidak perlu dibahas, itu sudah lama sekali. Bara mengangguk saja. Dia segera menanyakan pertanyaan-pertanyaan lain kepada Karin. Bara mengangguk saja, dia segera menanyakan pertanyaan-pertanyaan lainnya kepada Karin. Lalu apa rahasia atau sesuatu yang kamu suka, atau juga sesuatu di diri kamu yang tidak diketahui orang lain? Pokoknya yang hanya kamu tahu. Apa ya? Karin berpikir sejenak. Sepertinya Karin malu untuk mengatakannya. Nanti saja, aku malu mengatakannya. Emangnya apa? Karin dengan salah tingkah langsung masuk ke dalam kamar. Kenapa dengan arwah itu malah salah tingkah begitu? Bara tidak mengerti dengan sikapnya Karin. Menikahi gadis koma arwah cantik episode 31, harus move on. Jessica pagi ini mendapatkan sarapan pagi dengan amukan dari sang papa. Pak Gani sangat marah karena ulah Jessica yang akhir-akhir ini sering mabuk. Bara menelpon papa, katanya hari ini dia akan menikah, karena itu dia akan menjadi suami wanita lain. Kamu harus melupakan Bara, jangan membumbukan seperti ini. Kamu harus punya harga diri, Jessica. Untuk apa kamu mengejar pria yang jelas-jelas sudah menolakmu? Pak Gani terus saja mengomeli Jessica. Jessica tercengang saat mendengar berita tentang pernikahan Bara. Baru saja dia patah hati gara-gara tahu Bara memiliki wanita spesial. Hatinya semakin tercabik-cabik saat mendengar Bara akan menikahi wanita itu. Tapi aku sangat mencintainya, Pak. Jessica terisak. Papa tahu, karena itu mulai sekarang kamu lupakan Bara. Pak Gani mengucapkannya dengan nada tinggi. Aku sudah mencobanya, tapi tidak bisa. Aku gak bisa melupakan Bara. Pak Gani mengusap kasar wajahnya. Kamu orang berpendidikan, Jessica. Papa tidak akan terima jika kamu merendahkan diri kamu untuk terus mencintai pria yang sudah beristri. Karena itu mulai sekarang kamu lupakan Bara dan menikahlah dengan Raka. Dia seorang direktur sekaligus pewaris rumah sakit LK. Kalian pasti cepat merasa cocok karena sama-sama menjadi direktur rumah sakit. Jessica terkejut dengan ucapan papanya. Mengenai Raka, aku tidak mau, Pak. Papa tidak bisa menjodohkan aku begitu saja tanpa persetujuan dariku. Pak Gani tidak ingin mendengarkan protes dari Jessica. Dia segera pergi meninggalkan Jessica yang tiada henti memprotes keputusan papanya. Sementara Bu Hera hanya mengusap-usap punggung Jessica untuk menenangkannya. Aku tidak mau dijodohkan, Ma. Hari ini aku akan menikah. Aku tidak memaksa kamu untuk menghadiri pernikahanku. Mungkin kamu sudah mengeceknya sendiri bagaimana keadaan calon istriku. Bara ingin memberitahu Jessica secara langsung. Bagaimanapun dia sudah menganggap Jessica sahabatnya. Aku tidak akan hadir, jawab Jessica dengan berusaha keras untuk menahan air matanya. Bara mengangguk. Dia mengerti dengan keputusan Jessica. Iya, tidak apa-apa. Aku harap setelah ini kamu mendapat lelaki yang bisa mencintai kamu. Kamu layak mendapatkannya. Jessica tidak menjawab pertanyaan dari Bara. Dia hanya berdiam sambil menundukkan kepala. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu. Aku minta maaf jika aku sudah membuat kamu sakit hati. Baru kali ini Bara mengatakan maaf padanya. Setelah berkata itu, Bara pergi dari ruangan direktur itu. Setelah Bara pergi, Jessica menangis tersisak. Hatinya terasa tercabik-cabik karena lelaki yang begitu sangat dicintainya kini akan menjadi suami orang lain. Sampai Jessica terus saja memukul-mukul dadanya yang terasa begitu sesak. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu. Jessica segera mengusap air matanya dengan tisu yang tersedia di meja sana. Ternyata dia Jojo duduk di sofa di samping Jessica. Ini obat pengar untuk kamu, lain kali jangan mabuk lagi. Itu terakhir kalinya aku menolongmu. Jo memberikan obat pengar kepada Jessica. Jo perhatikan wajah Jessica yang memerah. Sepertinya dia habis menangis. Dia tahu penyebab Jessica menangis, tapi dia merasa lebih baik pura-pura tidak tahu untuk menghormatinya.
Jessica membawa obat pengaruh itu. Terima kasih Jo. Sepertinya malam ini aku ingin minum lagi. Kau harus menemaniku. Masalah yang dia hadapi hari ini lebih berat dari kemarin. Karena itu Jessica butuh ketenangan dengan cara mabuk. Aku tidak bisa. Aku tidak akan menolongmu lagi. Jo mengatakan itu agar Jessica berhenti minum. Jessica kesal dengan jawaban dari Jo. Kamu tidak akan mengerti perasaanku Jo. Bagaimana menderitanya memendam perasaan dalam waktu yang sangat lama. Bertambah sakit saat orang dicintai malah dengan mudahnya mencintai wanita lain, malah akan menikahinya. Jo menghela nafas berat. Dia berkata di dalam hatinya, kau pikir aku tidak menderita memendam perasaan padamu dan tak pernah bisa mengungkapkannya sampai kapanpun. Lebih baik kamu ikuti kata Om Gani dan Tante Hera, mencoba untuk membuka hati kamu dengan pria yang ingin mereka kenalkan padamu. Aku yakin kamu pasti dapat lelaki yang lebih baik dari Tuan Bara, yang bisa menerima kamu dan mencintai kamu. Jessica mendeliki Jo. Jadi kamu tahu tentang perjodohan itu. Semalam Tante Hera bercerita padaku, kamu harus move on Jess. Tuan Bara sepertinya sangat mencintai wanita itu. Sama sekali tidak ada celah buat siapapun masuk ke dalam hatinya. Buat apa mencintai lelaki yang tak bisa mencintai kamu, malah mengorbankan kamu akan terasa sia-sia. Jessica terdiam begitu mendengar ucapan Jo. Oke, terima kasih, itu saja episode kali ini. Untuk episode selanjutnya di next video ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.